Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita. Kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan kita, agar kita dimampukan melalui tuntunan firman dan penyertaan Allah Roh Kudus, kita menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah kemerdekaan yang sejati. Dari kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Ayat ini mengatakan demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berbicara tentang jenis kemerdekaan yang sangat berbeda dari apa yang sering kita bayangkan. Dunia mengartikan kemerdekaan sebagai kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan tanpa batasan. Namun Paulus mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati tidak ditemukan dalam kebebasan tanpa batas, melainkan dalam penyerahan diri kepada kebenaran. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Nah, sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah budak dosa. Dosa memiliki kuasa mutlak atas hidup kita, mengikat kita pada kebiasaan, keinginan, dan pola pikir yang merusak. Kita mungkin merasa bebas melakukan dosa, tetapi sebenarnya kita sedang berada di bawah kendali yang kuat. Ini adalah perbudakan yang halus dan berbahaya. Sebagai contoh, seorang pembohong merasa bebas untuk berbohong demi keuntungan, namun ia terikat pada ketakutan akan kebenaman dan harus terus-menerus menutup kebohongannya. Ia tidak bebas, tetapi diperbudak oleh kebohongannya sendiri. Melalui salib Kristus, kita dibebaskan. Kematiannya adalah harga yang dibayarkan untuk memutus belenggu perbudakan dosa. Kita tidak lagi harus tunduk pada perintah dosa, tetapi kita sekarang memiliki pilihan untuk menolaknya. Haleluya. Yang kedua, menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan dari dosa bukanlah tujuan akhir, tetapi pintu masuk menuju tujuan yang lebih tinggi, menjadi hamba kebenaran. Ini mungkin terdengar paradoks. Bagaimana bisa menjadi hamba berarti merdeka? Namun Paulus menunjukkan bahwa ada dua pilihan. Menjadi hamba dosa yang menuju kehancuran atau menjadi hamba kebenaran yang menuju kehidupan kekal. Menjadi hamba kebenaran berarti kita tidak, maksudnya berarti kita dengan sukarela menyerahkan diri kita kepada Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 kita dapat baca di sana. Hidup sebagai hamba kebenaran berarti kita menundukkan pikiran, perkataan, dan tindakan kita pada kehendak Allah yang kudus. Ini bukanlah beban Bapak Ibu Saudara, melainkan jalan menuju kehidupan yang penuh damai, sukacita, dan bermakna. Nah, yang ketiga, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang mengubah hidup. Kemerdekaan sejati yang ditawarkan oleh Kristus tidak hanya membebaskan kita dari hukuman dosa,
tetapi juga memberdayakan kita untuk hidup dalam kebenaran. Ini adalah kemerdekaan yang aktif, bukan pasif. Kita tidak hanya berhenti berbuat dosa, tetapi kita mulai berbuat baik. Dulu kita diperbudak oleh amarah, sekarang kita merdeka untuk mengasihi dan mengampuni. Dulu kita diperbudak oleh keserakahan, sekarang kita merdeka untuk memberi dan melayani. Kemerdekaan ini memberi kita tujuan hidup yang baru untuk melayani Kristus dan sesama. Ini adalah tujuan yang mulia dan membebaskan. Kemerdekaan dari dosa memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan yang menghasilkan kehidupan yang berlimpah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan sejati yang ditawarkan oleh Injil bukanlah kebebasan untuk melakukan dosa, melainkan kebebasan dari dosa itu sendiri. Kemerdekaan ini memampukan kita untuk memilih jalan kebenaran, menjadi hamba-hamba Kristus, dan mengalami kehidupan yang penuh arti. Mari kita hidup dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan dengan menolak godaan dosa dan dengan sukarela melayani kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari. Semakin kami memahami arti kemerdekaan yang sejati, yang oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau yang telah menebus kami. Menikmati kemerdekaan yang sejati, memberikan hidup ini menjadi hamba kebenaran yang membawa kami menikmati damai, sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan
memperlihatkan wajahnya kepada kita, dan memberikan kita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.